Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Irma, umur 24 tahun. Saya datang ke Ustadz Hakim Bawazir karena ingin diobati banyak gangguan soalnya. Mas Ray ya namanya ya? Iya. Alhamdulillah. Hari ini Mas Ray bawa adik ini atau? Ini adik saya, Ustaz. Adik yang Adik dikandung ya? kandung, iya. Oh, adik kandung, Alhamdulillah. Peserta selanjutnya ada Mbak Irma yang kebetulan memang diantar oleh kakaknya Mas Ray. Mbak Irma ini mengeluhkan kepada saya bahwasannya dia merasa ada yang selalu memperhatikan dirinya dan juga ada makhluk-makhluk yang mencoba berinteraksi kepada Mbak Irma, terutama di saat dia sedang tidur atau sedang istirahat. Ya gangguannya kayak sering kesurupan, sempat ada yang mengawasin dan sempat pengen bunuh diri ya dari gangguan itu juga. Kalau secara fisik ada yang Mbak Irma rasakan nggak ketidaknyaman fisik? Apa itu yang Ada dirasakan? Ustaz di tangan ya, tangan sama di belakang tuh punggung. Oke, tangan kanan kiri? Tangan kayak berasa ada yang pegangin, rasanya gitu tangan kiri. Tangan kiri. Oke, dan Mbak Irma pernah melihat sosok makhluk yang mewujudkan diri di hadapan Mbak Irma nggak? Pernah sih dulu Ustaz, Dulu tahun ya? lalu. Sekitar 4 bulan sampai 5 bulan lalu sih, dia keluhannya masih agak aneh-aneh gitu, banyak gangguannya. Sering mau bunuh diri, udah sempet bunuh diri juga di jembatan Kalibata itu. Sempet juga kemasukan, nggak sadar gitu, sampai mau bunuh ibunya sendiri. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Waktu awal saya mencoba untuk melakukan proses ruqyah, memang muncul satu gejala ya Mbak Irma ini, tiba-tiba badannya itu bergoyang depan ke belakang, dan ini menunjukkan adanya eksistensi makhluk gaib di dalam tubuh Mbak Irma. Wa yata'allamuna ma yadurruhum wa la yanfa'uhum wa laqad 'alimu laman ishtarahu ma lahu fil akhirati min khalaq. Pada saat Pak Ustadz lagi ruqyah, lagi baca surat-surat, itu saya ngerasa tuh badan kayak ada yang goyangin. Bukannya sadar, tapi kayak badan tuh ada yang gerakin, padahal saya lagi diam gitu. ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون. Sempat muntah-muntah, terus sempat nggak kepengen keluar muntah lagi, kayak nahan gitu. Saya mencoba untuk membuka komunikasi kepada jin, makhluk gaib yang ada di dalam tubuh Mbak Irma. Tapi memang usaha saya mengalami sia-sia. Jin itu hanya menunjukkan kalau dirinya tidak suka kepada Mbak Irma. Apa yang dirasa? Belakang aja nggak enak sih. Hah? Belakangnya nggak enak aja. Tidak enak. Mengingat sesuatu atau terbayang sesuatu? Enggak sih, Terus apa yang bikin gak nyaman? nggak suka aja. Gak suka apa itu? Nggak suka. Apanya gak suka? Nggak suka sama dia. Dia itu siapa? Nggak suka sama Irma. Gak suka sama Irma. Kenapa bisa sampai gak suka sama Irma? Apa yang Irma lakukan sehingga Anda tidak suka? Rahasia aja. Kenapa? Rahasia aja sih. Rahasia. Lantas kenapa Anda ada di tubuh Irma ini?
Enggak, Irma ini. Ini Irma. Ustaz. Oh Irma. Tapi Irma. Masya Allah. Tadi Irma sadar 100%? Iya. Saat Pak Ustadz menanyakan saya sadar apa nggak sadar itu saya atau bukan, itu saya masih sadar. Itu Irma yang ngomong atau Irma nggak sadar ada yang bicara seperti itu? Masih sadar kok Ustadz. Sadar. Tapi Irma bukan yang ngomong saya benci kepada Irma atau saya tidak suka dengan Irma. Iya, Irma. Hah? Iya Irma. Itu Irma yang ngomong. Kenapa? Maksudnya gimana? Dan pada akhirnya diketahui hakikatnya ketika kita berdialog dengan jin yang ada dalam tubuh Mbak Irma itu, posisi Mbak Irma memang hampir sadar ya, sehingga dia sendiri bingung antara yang menjawab dirinya ataupun makhluk itu sendiri. Jadi model seperti ini, apa yang terjadi di tubuh Mbak Irma itu bisa saja terjadi. Artinya apa? Respon atau interaksi makhluk yang ada di dalam tubuh kita itu sangat tipis, sehingga respon Mbak Irma itu ikut di dalam komunikasi saya. Tadi kenapa tiba-tiba buka mata? Buka mata aja. Buka aja matanya. Kan saya suruh merem. Iya, tapi pengen buka aja. Pengen buka, dan itu Irma yang buka. Irma. Dan satu hal yang menarik adalah ketika dalam prosesi ruqyah saya memberikan satu aturan perintah kepada Mbak Irma untuk menyimak dan memejamkan mata di saat saya membacakan lantunan ayat suci Al-Quran. Namun itu tidak dilakukan oleh Mbak Irma karena memang dia merasa tidak nyaman ketika matanya itu terpejam. Jadi seolah-olah ada sesuatu yang menggerakkan dirinya untuk selalu membuka mata. Jadi kalau buat diri Irma sendiri, saya melihat di posisi dalam keadaan kebingungan, entah apa yang dibingungkan gitu. Waktu itu pernah kemasukan juga kan, dia sering kemasukan dulu sampai sempat mau bunuh diri Ustaz. Yang waktu itu kan yang saya cerita juga ke Kang Julmi atau kalau nggak salah itu apa sama Kang Hendra, sempat mau bunuh diri gitu. Enggak, udah lompat flyover tapi nyangkut kan. Irma sempat chat aja pas mau itu, katanya udah dilepasin semua, emas-emasnya dia itu dilepasin, katanya mau pergi aja. Habis itu ya kabarnya gitu, mau bunuh diri. Sadar nggak Irma dalam kondisi kerasukan? Sadar nggak sadar tuh juga sering banget. Waktu akhir tahun lalu pas Januari, Februari masih, tapi sebulan sekali. Waktu akhir tahun lalu tuh seminggu sekali, sering. Seminggu sekali. Semenjak November. Tetangga bilang waktu saya lagi kesurupan tuh jinnya nggak suka karena katanya dia ingin saya akhiri hidup. Saya nggak tinggal sama Irma satu rumah karena saya di Bandung dan Irma di Jakarta sama ibunya. Jadi saya diceritain sama tetangga-tetangga banyak kumpul ke rumah ke situ sampai ibunya nggak sadar, Irmanya nggak sadar, teriak-teriak nggak jelas gitu deh. Sampai diikat tali sama Pak RT, Pak RW gitu, diikat tali juga. Oke, kita akan lanjutkan lagi prosesi ruqyah. Dan dalam proses lanjutan ruqyah saya meminta kepada kakaknya Mas Ray untuk membantu saya memastikan di lambungnya itu masih adakah makhluk yang tersisa gitu, atau adakah rasa mual yang dirasakan oleh Mbak Irma. La shifaa'a illa shifaa'uk, shifaa'an la yughadiru saqaman. Allahumma rabban nasi azhibil ba'sa, ishfi wa anta syafi, la shifaa'a illa shifaa'uk. Allahumma rabban nasi azhibil ba'sa, ishfi wa anta syafi, la shifaa'a illa shifaa'uk, shifaa'an la yughadiru saqaman. Ya harapan saya semoga cepat sembuh, terus yang mengganggu saya jin itu udah nggak datang lagi mudah-mudahan. Dan syukur alhamdulillah dalam proses ruqyah yang terakhir badan dan kondisi Mbak Irma semakin membaik. Mudah-mudahan Allah mengangkat segala macam penyakit yang ada di dalam tubuh Mbak Irma. Satu hal yang bisa menjadi hikmah kita dalam tayangan ini adalah bagaimana makhluk gaib bisa mempengaruhi kita untuk mencelakakan diri kita. Oleh sebab itu kita sebagai hamba Allah, sebagai seorang yang muslim yang beriman kepada Allah,
Jangan sekali-kali menganggap remeh makhluk-makhluk yang ada di badan kita, karena kita tidak tahu karakter mereka seperti apa. Dan inilah satu fenomena kejadian yang terjadi dalam kehidupan Mbak Irma, bahwasanya ada sosok makhluk yang mengganggu akal pikirannya, yang mengganggu akal sehatnya, sehingga Mbak Irma melakukan hal-hal yang dicela oleh agama kita, yaitu melakukan proses bunuh diri.